PPDB SMA jalurnya zonasi. Apa saja syaratnya? Yang perlu difoto, yang perlu di-scan itu adalah surat kebenaran dokumen. 1, catat teman-temanku semuanya. 2 adalah KK. 3 adalah surat keterangan nilai rapor. Sudah, 3 itu catat ya. Lalu berikutnya saya akan jelaskan juga jalur zonasi itu syarat-syaratnya. 1, buku rapot SMP atau sederajat. Berikutnya surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, jangan tanya cara membuatnya. Cara membuatnya teman-temanku semuanya itu sudah ada sebenarnya. Dan kita tidak perlu memikirkan itu karena sudah dibuat dari SMP. Tenang saja teman-temanku semuanya. Gitu ya, paham ya. Berikutnya C, yang diterbitkan oleh satuan pendidik yang bersangkutan. Oke, ini tadi masih B, masih berkesinambungan dengan B ya. Yang diterbitkan oleh yang bersangkutan itu SMP maksudnya, atau sederajat. Yang D, ijazah SMP. Udah ada belum? Pasti belum ada ya, tidak apa-apa. Itu bisa diganti dengan surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP. Jangan tanya membuatnya bagaimana, itu langsung minta ke SMP saja teman-temanku semuanya, karena masih ada pertanyaan itu, cara membuat pengganti ijazah itu bagaimana Pak, itu tidak usah dipikirkan. Yang E ini jelas, akta kelahiran. Silakan teman-temanku semuanya dibawa akta kelahirannya. Yang F itu ada kartu keluarga. Tahu ya kartu keluarga teman-temanku semuanya, KK. Nah, KK di sini ada syaratnya diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun. Tetapi di sini dijelaskan apabila kurang dari 1 tahun itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh ada perubahan data yang menyebabkan satu perpindahan domisili. Gitu ya. KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Jadi teman-temanku semuanya saya jelaskan lagi, KK kurang dari 1 tahun tidak masalah, tetapi tidak boleh ada perubahan domisili. Domisili itu apa? Tempat tinggal. Terus perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain apa saja? Penambahan anggota bisa, pengurangan anggota boleh. Berikutnya, dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Terus nama orang tua atau wali calon peserta didik yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya dan akte kelahiran. Berikutnya, dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili status hubungan dalam keluarga pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan atau anak yang diasuh oleh panti. 6. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam atau bencana sosial. 7. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal atau jenjang sebelumnya. Gitu ya teman-temanku semuanya. Dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama. Berikutnya, calon peserta didik dari kelompok pesantren harus terdaftar pada EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama. Oh ya, ini tadi ya, sorry. Terus piagam prestasi atau penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang tidak berjenjang khusus bagi yang memiliki. Yang terakhir itu adalah teman-teman boleh menggunakan piagam prestasi atau penghargaan gitu ya di jalur zonasi. Kenapa boleh? Karena akan menambah nilai plus
pada teman-temanku semuanya. Gitu teman-temanku semuanya. Apakah ada pertanyaan teman-temanku semuanya? Itu tentang persyaratan di jalur zonasi. Yang terpenting tadi apa? Ya buku rapor, surat keterangan nilai, itu silahkan dibawa teman-temanku semuanya. Terus kakak itu penting karena apa? Karena nanti akan difoto atau di scan dan diupload gitu ya. 3 itu kemungkinan ya. Baik teman-temanku semuanya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe karena apa? Karena jangan sampai ketinggalan untuk info-info selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.